Shalom. Ya, saat ini gue mau bahas tentang pendalaman Alkitab. Yang gue kasih dua tema selama sebulan. Yang pertama, When the Battle Come. Nah, yang kedua, What God Want From Me. From me ini bukan untuk gue sendiri, bukan untuk tertuju pada satu orang, tapi for me ini untuk kalian juga yang nonton video ini dan mendengarkannya. Nah, saat ini gue pengen bahas tentang When the Battle Come. Kita harus siap menghadapi pertarungan yang datang kepada kita, bahkan secara mendadak. Kita nggak tahu pertarungan apa yang tiba-tiba mendatang kepada kita, terus secara tiba-tiba tanpa direncanain. Nah, itu kita harus siap. Nah, ini tema When the Battle Come ini, gue ngambil satu tokoh yang sering diberitakan banyak hamba Tuhan, yang sering diberitakan banyak guru-guru sekolah minggu. Ya, pokoknya kalian juga pasti akan mendengarkan tokoh ini, dan kalian akan sering mendengarkan tokoh ini. Tokoh ini adalah Daud. Nah, yuk kita buka sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 39. Gue akan baca pelan-pelan dan kita akan bahas satu persatu. Ya, di sini perikopnya, Goliat menantang tentara Israel. Ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokoh yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokoh dan Azeka di Efes Damim. Ayat kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ayat ke-6, dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat ke-7, gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Ayat ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat ke-10, pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perikop selanjutnya, Daud tiba di medan pertempuran. Ayat ke-12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ayat ke-13, ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Aminadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Ayat ke-14, Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. 15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 17, Isai berkata kepada Daud, anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu
bertih gandum ini sefa, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. 19, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin Tengah, berperang melawan orang Filistin. Ayat ke-20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakaknya apakah mereka selamat, sedangkan ia berbicara dengan mereka. Tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya,
Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, di ayat 11 kita lihat, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, salah satu sifat jika kita menghadapi masalah besar, yaitu kecemasan. Kadangkala kita secara tidak sadar, saat masalah besar menimpa hidup kita, justru mereka terbuai dengan masalah itu, dan mereka tidak menyadari ada Tuhan di samping mereka, bahkan tidak yakin Tuhan beserta mereka. Kita lihat ayat ke-10-nya, naik ke atas. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Di sini Saul dan bangsa Israel sangat ketakutan karena ditantang oleh orang Filistin, yaitu Goliat. Ditantang Goliat 1 lawan 1. Jadinya timbullah kecemasan dan ketakutan Saul dan bangsa Israel. Jadi secara tiba-tiba, tanpa diperkirakan oleh Saul dan bangsa Israel, ternyata orang Filistin itu meminta 1 lawan 1, dan dengan begitu Saul dan orang Israel dan segenap orang Israel, mereka cemas dan merasa ketakutan. Begitu juga kita. Di saat kita diperhadapkan masalah, di saat kita diperhadapkan proses secara tiba-tiba yang menurut kita tidak siap, tetapi menurut Tuhan siap, kita dapat menghadapinya. Nah, kadangkala kecemasan itu timbul dalam diri kita, ketakutan itu timbul dalam diri kita, karena secara tiba-tiba kita tidak sadar, wah kok ada masalah ya ini, wah kok begini ya masalahnya. Nah, itu kita sedang terbuai dalam masalah itu. Jadi di sini Saul dan bangsa Israel sedang terbuai dengan tekanan oleh orang Filistin itu, yaitu Goliat, tekanan dari Goliat. Mereka sedang terbuai dengan masalah. Makanya timbul kecemasan dan ketakutan atas mereka. Nah, di sini gue cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbuai menurut KBBI menjadi lupa akan hal lain. Di sini Saul dan bangsa Israel lupa akan Tuhan di samping mereka, Tuhan yang beserta dengan bangsa Israel pada saat itu. Nah, sama juga halnya dengan kita. Di saat kita terbuai dengan masalah, dengan masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita, wah ini masalah berat banget ya, gimana ya Gus caranya menyelesaikan masalah ini. Kita terbuai dengan masalah itu, tapi kita dengan terbuainya itu kita merasa cemas dan takut, dan timbullah cemas dan ketakutan itu. Kita tidak sadar Allah beserta dengan kita. Kita tidak sadar Allah di samping kita, senantiasa di samping kita, sama seperti Saul dan bangsa Israel. Nah, di sini poin pertama yang gue pengen catat di ayat 11 ini, Saul dan bangsa Israel kalah sebelum berperang, kalah sebelum menghadapi prosesnya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, dan di saat kita mendapatkan masalah itu secara tiba-tiba, kita sudah kalah sebelum berperang. Jangan menjadi pejuang yang kalah sebelum berperang. Ini poin pertama. Jangan kita menjadi pejuang yang kalah sebelum berperang. Kita hadapi dulu prosesnya, kita hadapi dulu masalahnya, kita berperang dulu akan masalah kita, baru kita akan tahu ujung permasalahan ini kayak gimana. Nah, di sini saya sangat suka dengan perkataan Pastor Craig, yaitu a warrior doesn't win every battle, but he never stop fighting. Pejuang tidak selalu menang pada saat pertarungan, tapi dia tidak berhenti bertarung. Di sini mengingatkan kita untuk kita jangan berhenti bertarung. Di saat masalah itu datang bertubi-tubi, di
Di saat masalah itu datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba, di saat pemrosesan itu datang di dalam kehidupan kita secara tiba-tiba, kita jangan berhenti bertarung. Never stop fighting. Nah, di sini di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39, yaitu Daud sendiri. Di sini mengajarkan kita untuk, Tuhan mengajarkan kita untuk seperti Daud. Kita harus sadar Allah beserta kita dan Dia mampu menyelesaikan masalah kita. Tapi sini Daud sadar akan Tuhan beserta dengan dia. Yuk kita lihat yuk di 1 Samuel 17 di ayat 26 ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, di sini Daud sadar karena dia tidak terbuai akan masalah, akan ancaman dari orang Filistin itu. Tetapi dia sadar Allah beserta dengan orang Israel. Nah, di sini kita diajarkan harus seperti Daud. Kita diajarkan sama Tuhan seperti yaitu tokoh Daud, supaya kita tidak terbuai dengan masalah dan kita harus percaya Allah beserta dengan kita. Nah, di sini juga yang dapat kita lihat, Daud tidak menuntut Tuhan. Daud tidak menuntut Tuhan. Yuk kita buka di 2 Samuel 5 ayat 19. Di sini tertulis, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, di sini Daud tidak menuntut Tuhan, tapi Daud nurut akan perkataan Tuhan. Di saat kita mengalami proses secara tiba-tiba, mengalami masalah secara tiba-tiba, kita harus tanya Tuhan dulu. Jangan berjalan dengan kehendak kita, tapi berjalanlah menurut kehendak Tuhan seperti Daud. Ya, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menuntut seperti Daud. Ya, di 2 Samuel 5 ayat 19. Jadi di sini Daud bertanya Tuhan dulu dan langsung nurut. Nah, kadangkala orang Kristen tanya sama Tuhan, kadangkala orang percaya Yesus, tanya sama Tuhan dan sudah Tuhan jawab, tapi nuntut Tuhan. Kalau di sini kan enggak. Daud tanya Tuhan dan Tuhan sudah jawab dan dia langsung nurut sama Tuhan. Kadang-kala kita sudah tanya Tuhan, tapi Tuhan jawab tidak menurut kehendak kita dan kita harus nuntut Tuhan. Contohnya di sini di Matius 16 ayat 22 sampai 23. Kita buka ini. Itu saya ambil contohnya Petrus. Ya. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkatalah kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sebelum itu supaya tahu, di sini ceritanya kita naik ke ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan kepada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, bertanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nah, ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, di sini Petrus menuntut Tuhan
untuk tidak menggenapi firman-Nya, yaitu menembus dosa manusia. Kita jangan menuntut Tuhan untuk menggenapi kehendak-Nya, menggenapi firman-Nya di dalam hidup kita. Kita jangan nuntut Tuhan. Kita sudah tanya Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi di saat Tuhan sudah jawab, kita malah nuntut Tuhan untuk menurut kehendak kita, bukan kehendak-Nya. Nah, di sini jangan seperti Petrus sayang sama sesuatu tapi memaksakan menurut kehendak dia dan yang menurut dia baik. Sama kadang-kala kita sudah berdoa kepada Tuhan, sudah tanya Tuhan, apa jawaban Tuhan. Nah, di saat Tuhan jawab, kita malah nuntut Tuhan untuk yang baik menurut kita. Tapi di sini diajarkan di tema saat ini, When the Battle Come, gue ngambil tema dari kisah Daud dan kisah Petrus. Kita harus seperti Daud yang tidak menuntut Tuhan, tetapi langsung melaksanakan kehendak-Nya, kehendak Tuhan untuk Daud. Jangan seperti Petrus yang menuntut untuk tidak menggenapi firman-Nya, yaitu menembus dosa manusia. Dan menurut Petrus baik. Jadi menurut kehendaknya Petrus, bukan kehendaknya Tuhan. Nah, di sini poin kedua yang gue catat. Jangan menuntut atau mengatur Tuhan dalam kehidupan kita yang menurut kita itu baik. Karena ada hal yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan, yaitu kemenangan buat kita. Jadi di saat proses itu tiba-tiba datang menghampiri kita, di saat masalah itu tiba-tiba datang menghampiri kita, disitulah kita harus percaya Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan akan selalu di samping kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Nah, di sini lanjut, bahkan bukan hanya tidak menuntut untuk halnya Daud. Jadi Daud itu bukan menuntut aja, yang tadi gue bilang. Daud juga percaya Allah beserta dengan dia. Dan kerennya di sini bukan percaya beserta dengan dia saja. Kita lihat lagi di 1 Samuel 17. Ya, tapi percaya akan bangsa Israel, yaitu Tuhan beserta bangsa Israel. Di ayat 26-nya, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud percaya Allah beserta dengan dia, Allah beserta dengan Daud. Tapi dia juga yakin dan percaya Allah beserta dengan bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Kita di saat kita sudah percaya Allah beserta dengan kita, dan kita juga harus percaya Allah beserta dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang seperti keluarga dan lain-lain, orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, di sini yang tadi yang barusan gue baca di ayat 26, Daud sadar Tuhan beserta bangsa Israel. Nah, begitu juga kita. Ayat ke-37 kita lihat. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud sadar dan mendeklarasikan kemenangan. Nah, kita juga di saat masalah itu datang di dalam hidup kita, di saat pertarungan itu datang di dalam hidup kita, kita harus mendeklarasikan bahwa kita akan menang melawan atau menghadapi pertarungan yang datang secara tiba-tiba di dalam hidup kita. Seperti Daud sadar dan mendeklarasikan kemenangannya. Kita juga harus seperti itu. Kita harus sadar dan kita harus mendeklarasikan kemenangan kita bersama dengan Yesus menghadapi pertarungan yang secara tiba-tiba. Nah, kita naik ke atas di ayat 33-nya. Sebelum mendeklarasikan kemenangan, Daud itu diremehkan.
Yaitu gue baca, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Di saat kita menghadapi permasalahan itu, di saat permasalahan itu datang, di saat keadaan atau permasalahan atau pertarungan itu secara tiba-tiba datang di dalam hidup kita, begitu juga kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang mencemooh kita atau orang-orang yang dapat merendahkan kita. Itu mah nggak mungkin dapat diselesaikan dengan dia gitu. Itu mah tidak mungkin dia dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sama seperti Daud, di saat dia diremehkan dengan Saul, tapi Daud tetap yakin atas kemenangannya. Begitu juga dengan kita. Di saat kita diremehkan dengan orang di dalam menghadapi masalah yang secara tiba-tiba dalam hidup kita, kita harus tetap yakin dan percaya atas kemenangan yang akan kita peroleh. Nah, ini poin ketiga. Kita harus sadar Tuhan beserta kita. Dengan kita sadar, kita dapat mendeklarasikan kemenangan kita dalam masalah yang kita alami. Ya, gue ulangi lagi poin terakhirnya, poin ketiga. Kita harus sadar Tuhan beserta kita. Dengan kita sadar, kita dapat mendeklarasikan kemenangan kita dalam masalah yang kita alami. Kita harus sadar Tuhan beserta dengan kita. Sama seperti Daud, sadar Tuhan beserta dengan dia. Kita harus sadar Tuhan beserta dengan kita. Dengan kita sadar, kita dapat mendeklarasikan kemenangan kita dalam masalah yang kita alami. Oke? Nah, saat ini, jadi di saat when the battle come, di saat masalah itu datang, di saat kapan masalah itu datang kepada kita, yang pertama, jangan menjadi pejuang yang kalah sebelum berperang. Yang kedua, jangan menuntut atau mengatur Tuhan dalam kehidupan kita yang menurut kita itu baik, karena ada hal yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan, yaitu kemenangan buat kita. Poin ketiga, kita harus sadar Tuhan beserta kita. Dengan kita sadar, kita dapat mendeklarasikan kemenangan kita dalam masalah yang kita alami. Oke, see you guys. Sampai ke tema berikutnya. Nah, kalau ada mau bertanya, komen di bawah di video, dan nanti gue akan membuat video pertanyaan juga, dan gue akan jawab pertanyaan kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan tema yang berbeda pendalaman Alkitab kita, yaitu What God Want From Me, dan juga itu berlaku dalam pertarungan. Oke, bye bye, shalom.